sebagai raja, Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan hari akhirat dan juga raja di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dunia dan akhirat. Nah, sehingga dengan demikian tidak ada seorang pun yang berhak untuk menanggapi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan dan lakukan di dunia dan di akhirat. Karena kedua-duanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan umur dunia ini sekian tahun. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan akhirat itu adalah tempat balasan. Itu adalah kehendak Allah. Karena milik Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menghidupkan di dunia siapa saja yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut nyawa siapa saja yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan surga kepada siapa yang Allah kehendaki dan juga neraka siapa yang Allah kehendaki. Semuanya itu adalah hak Allah karena innalana lal akhirata wal ula. Allah yang memiliki semua itu. Sehingga merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala menentukan dan menetapkan apa yang Allah kehendaki tanpa ada intervensi, tanpa ada tanggapan ya, dan komplain dari makhluknya. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang pemilik dunia, pemilik akhirat ini, maka kita berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap aturan-aturannya. Dan semua itu telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-firman-Nya dan juga melalui lisan para rasul-rasulnya dengan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, fa anzartukum naran talazza. Maka aku, kata Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala, anzartukum naran talazza. Memberikan kalian peringatan terhadap naran, api neraka yang talazza, yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Telah pernah kita sebutkan hadis dari Rasulullah SAW ketika Allah berfirman waji ayyama idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Di mana neraka jahanam ini, api neraka ini ditarik sebanyak 70.000 kekang. Setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Ditarik dan didatangkan pada hari tersebut untuk menyiksa para penduduk-penduduk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan pada kita. Hati-hati dengan api neraka, jangan sampai terjatuh di dalamnya. Akibat daripada perbuatan-perbuatan maksiat, kekufuran, kesyirikan, kenifakan, kemaksiatan pada Allah, jatuh ke dalam neraka yang talazza, yang menyala-nyala. Sudah pernah kita sebutkan juga tentang api yang ada di akhirat itu hanyalah api yang ada di dunia hanyalah 1/60 saja daripada eh, api yang ada di neraka. Dan api di neraka ini sudah menjadi hitam ya, dan gelap bagi siapa saja yang dimasukkan ke dalam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Maka api ini akan terus ditambah apinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terus ditambah panasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Api neraka ini la yaslaha illal ashqa. Tidak akan dimasuki api neraka itu illal ashqa kecuali orang yang celaka, orang yang sengsara. Nah, jadi yang masuk ke neraka ini itulah orang yang sengsara, itulah orang yang celaka pada hakikatnya. Daripada hakikatnya orang yang paling celaka itu adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Kenapa celaka? Ya karena disitulah
berkumpul berbagai macam azab yang sangat pedih. Celaka karena telah diberikan jalan, telah diberikan petunjuk jalan yang baik tetapi tidak ditempuh. Telah diingatkan berkali-kali, diancam untuk tidak mengikuti jalan kemaksiatan, kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dilanggar. Maka ini adalah orang yang paling paling celaka. Jadi orang yang celaka adalah bukan orang yang kehilangan harta di dunia ini, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang eh, mungkin tertimpa musibah, sakit. Bukanlah orang yang sengsara pada hakikatnya. Namun orang yang sengsara itu adalah orang yang masuk neraka. La yuslaha illal ashqa. Itulah orang yang paling sengsara. Di dunia ini ya kemiskinan bukanlah kesengsaraan, bukanlah kecelakaan. Bahkan justru bisa jadi dengan kemiskinan itu dia bisa semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan dikhawatirkan jika dia kaya dia lupa. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Karena merasa kaya lalu kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hendaknya menjadi renungan kita bahwasanya kesengsaraan itu bukanlah karena kekurangan harta di dunia ini, bukan karena ujian-ujian musibah, sakit misalnya, bukan karena tidak memiliki pekerjaan yang mungkin dianggap layak. Bukanlah itu kesengsaraan sebenarnya. Namun kesengsaraan yang hakiki adalah kalau seseorang masuk neraka. Apa gunanya harta yang banyak? Kalau justru harta itu yang menyebabkan dia lupa kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkannya ke dalam neraka. Apa gunanya kesehatan, kebugaran, tubuh yang baik, yang kuat kalau menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuatnya sombong dan congkak dengan tubuhnya tersebut lalu mengantarkannya ke dalam neraka. Apa gunanya memiliki jabatan, memiliki kekuasaan kalau justru kekuasaan itu membawa dia untuk melakukan perbuatan kezoliman dan sombong, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu itulah yang mengantarkannya ke dalam neraka. Itulah orang yang celaka, itulah orang yang sengsara pada hakikatnya. Nah, siapakah orang yang paling sengsara ini? Disebutkan alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala wa tawalla kemudian berpaling tidak mau menjalankan perintah Allah. Dia mendustakan agama Allah dengan hatinya sehingga dia tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya. Wa tawalla yang kemudian setelah itu dia berpaling dari syariat Allah, berpaling dari perintah Allah, berpaling sehingga tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujannabuhal al-atqa. Kelompok yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala hindarkan mereka, jauhkan mereka dari api neraka, yaitu al-atqa, orang yang paling bertakwa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayujannabuha al-atqa. Dihindarkan, dijauhkan dari neraka itu orang yang bertakwa. Berarti menunjukkan bahwasanya ini adalah semata-mata karunia dari Allah. Karena Allah lah yang menjauhkannya. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkannya. Menunjukkan bahwasanya dia sendiri sebenarnya tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan terhadap hal tersebut. Namun karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmat ini adalah nikmat hidayah sehingga dia beramal, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya
sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya, menghindarkannya dari api neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Siapakah orang yang paling bertakwa ini yang akan dijauhkan dari api neraka? Yaitu alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya, yang mengeluarkan hartanya, yatazakka, dan mensucikan jiwanya. Ya, inilah orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan dan memberikan kepadanya amanah harta, dia tahu bagaimana menggunakan harta itu dengan benar. Sehingga yu'ti malahu, dia mengeluarkan harta tersebut untuk kepada yang haknya. Dikeluarkan harta itu, ditunaikan harta itu kepada yang berhak, sehingga dia mengeluarkan zakatnya, dia mengeluarkan sedekahnya, dia membantu orang yang susah, dia mendonasikan hartanya untuk membantu orang lain, bahkan dia mendonasikan hartanya untuk membangun mahliganya di akhirat dengan membangun tempat-tempat ibadah, masjid, ya, sekolah, dan tempat-tempat di mana di situ kaum muslimin diberikan pendidikan Islam dan juga hal-hal yang bermanfaat baik kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka inilah orang yang nanti akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya tazakka, kemudian dia terus mensucikan jiwanya. Sebagian menafsirkan bahwasanya yu'ti malahu yatazakka, yaitu dia menzakatkan hartanya. Dia mengeluarkan hak wajib dari hartanya ini dengan membayar zakatnya. Nah, disebutkan bahwasanya sepakat, bahkan ijma para ulama mufassirin bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita mengenal dan tahu benar siapa Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan termasuk di kalangan sahabat yang kaya raya, tetapi orang yang paling dermawan. Bahkan ya suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Diserahkan hartanya seluruhnya. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, ini semua hartaku dan yang saya sisakan kepadanya adalah Allah dan Rasulnya. Artinya kami tawakal pada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memujinya. Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian padanya bahwasanya dialah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sehingga Abu Bakar As-Siddiq adalah merupakan manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa dalam umat ini setelah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya jika seandainya keimanan Abu Bakar ini ditimbang dibandingkan dengan keimanan seluruh umat, maka masih lebih berat dan berbobot keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini yu'ti malahu yatazakka, memberikan hartanya dan terus mensucikan jiwanya. Pernah salah seorang tabi'in, ya, Bakar Al-Muzani, mengatakan bahwasanya kalian ini tidak dilampaui oleh Abu Bakar dengan banyaknya sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lahiriah lainnya. Tetapi kalian ini dikalahkan, dilampaui oleh Abu Bakar adalah disebabkan karena apa yang terdapat dalam hatinya, dalam jiwanya. Bahwasanya beliau adalah as-siddiq, orang yang paling beriman, paling bertakwa. Dan menunjukkan keimanannya, kekuatan imanannya adalah dia keluarkan seluruh hartanya tanpa ada rasa takut.
melarat dan miskin, karena yakin betul Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan baginya. Nah, semuanya itu dilakukannya karena ingin mensucikan jiwanya dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun ulama kita ya, para ulama mufassirin kita semua sepakat ijma bahwasanya ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq, namun ada kaidah yang mengatakan bahwasanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu bersifat umum. Sehingga di sini masuk di dalamnya siapa saja yang memiliki sifat-sifat tersebut. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq adalah penghulunya, pemimpinnya, yang berada di tingkat teratas, yang berada pada level teratas dalam hal ini. Namun siapa saja yang memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala lalu mensucikan jiwanya, maka mereka inilah orang-orang yang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqin nara walau bisyikki tamrah." Berlindunglah dari api neraka, buatlah benteng dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun hanya mensedekahkan setengah dari kurma saja. Ya, kalau setengah kurma yang disedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi benteng yang kokoh dari api neraka, bagaimana lagi dengan harta yang banyak, yang lebih besar, yang manfaatnya jauh lebih besar bagi umat dan dakwah ini, tentu akan menjadi benteng yang sangat kokoh, ya, yang bisa melindungi seseorang dari api neraka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun yang dia berutang budi jasa nikmat yang harus dia bayarkan. Artinya, ketika dia bersedekah, ketika dia membantu, ketika dia menyalurkan zakatnya, menyalurkan infak sedekahnya kepada seseorang, kepada lembaga, itu bukan dalam rangka balas jasa. Bukan karena dia telah pernah dibantu sehingga dia membalas budi dengan juga membantunya. Bukan itu yang menjadi eh, motifnya. Apa yang menjadi motifnya? Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Hanya semata-mata mengharapkan wajah Tuhannya yang maha tinggi. Yaitu semuanya itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharap balas, tanpa mengharap pujian, tanpa mengharap penghormatan, penghargaan, balasan dari manusia. Semuanya itu adalah semata-mata ibtigha'a wajhil rabbih. Karena mengharapkan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga. Jadi semuanya itu dia lakukan semata-mata karena ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surga Allah, kemudian bisa berjumpa dan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia keluarkan hartanya, orang mau puji dia, orang mau celah dia, orang mau cibir dia, orang mau berikan penghargaan balik, dihormati, diangkat, disebut, tidak disebut, itu bukanlah menjadi pertimbangannya. Dia tidak menghiraukan hal tersebut. Bahkan kebanyakan di antara mereka bersedekah dengan bersembunyi-sembunyi, ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan ars pada hari kiamat adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang yang memberikan sedekah infak, ya, lalu dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking ikhlasnya, saking tersembunyinya, tidak ingin ditahu. Ya, dia tidak ingin mengharapkan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, sebagaimana yang mereka katakan, kami tidak harapkan dari kalian balasan dan juga terima kasih. Kami tidak harapkan itu.
Kami tidak menunggu kalian berterima kasih pada kami ketika bersedekah, ketika membantu. Karena yang kami harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini wala saufa yarda, maka dia nanti ketika masuk ke dalam surga akan menjadi bahagia. Yarda, akan rela, akan puas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Ya, bagaimana tidak puas dia berikan sedikit lalu Allah Subhanahu wa taala balas dengan nikmat yang tiada taranya. Dia mengeluarkan sebagian daripada hartanya, lalu Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang membuat dia tidak ada lagi kepuasan setelahnya. Nah, dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah eh, pengingat bagi kita semua bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sementara. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memiliki akhirat. Maka di dunia ini adalah merupakan ladang kesempatan bagi kita untuk menjaga diri kita dari api neraka di akhirat kelak yang disebutkan naron talazza. Dan orang yang paling sengsara itulah orang yang masuk ke dalam neraka. Itulah orang yang paling sengsara. Itulah orang yang paling celaka. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya la yadkhulun nara illa syaqih. Yang masuk neraka itu betul-betul orang yang paling sengsara, orang yang paling celaka, celaka sekali. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Inilah orang yang paling celaka ini. Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya seluruh umatku ini akan masuk surga, tapi kecuali ada orang-orang yang celaka di sana. Ada orang-orang yang enggan dan celaka. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapakah yang celaka itu, yang enggan untuk masuk surga? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, menjalankan syariatku, menjalankan petunjukku, maka itulah orang yang masuk surga. Itulah yang menjadi pengikutku, yang hakiki yang akan masuk surga. Dan orang yang tidak mau enggan masuk surga, dan itulah orang yang paling celaka adalah man aba, man asani, yaitu orang yang menyelisihi aku, tidak menjalankan sunnahku, tidak menjalankan petunjukku, justru menentang, ya, justru menentang. Rasulullah katakan lakukan, dia tidak lakukan. Rasulullah katakan jangan lakukan, malah justru dia lakukan. Itulah maksiat. Itulah hakikat maksiat, yaitu melakukan mukhalafah, menyelisihi apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itulah orang yang celaka, itulah orang yang enggan masuk surga. Akhwat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita baca dan renungi dari akhir surat Al-Lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang akan dihindarkan dan dijauhkan dari api nerakanya kelak di akhirat. Allah taala. Baik, Alhamdulillah. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita berkenaan dengan tadabbur surah Al-Lail. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, ya bisa melalui room chat atau langsung raise hand untuk dipersilahkan membacakan atau mengajukan pertanyaannya. Ya, kami persilahkan pada seluruh peserta. Baik, sembari menunggu pertanyaan masuk,
kami dari panitia insya Allah akan melaunching program Infiru atau program infak rutin 10.000 setiap bulan. Ya, boleh Ustadz Hasbi ditampilkan? Sembari kita menunggu pertanyaan, ya kita sampaikan dulu program Infiru ini. Jadi program Infiru ini baru insya Allah hari ini kita launching, yaitu program infak rutin 10.000 setiap bulannya. Insya Allah program ini akan menunjang 10 program utama Yayasan Amal Jariah Indonesia, yakni pertama adalah pesantren gratis, kemudian yang kedua rumah sehat gratis, yang ketiga lauk pauk santri, yang keempat program Quran Day atau kajian Quran yang kita jalankan hari ini. Kemudian yang kelima program beras santri, yang keenam program peduli Ustadz, yang ketujuh fasilitas asrama, yang kedelapan program Iddat Muallimin atau persiapan guru, dan insyaallah ini juga sementara perekrutan ya peserta. Kemudian program usaha produktif, dan yang terakhir program sekolah Islam gratis. Ya, sekolah Islam gratis ini sekolah yang bernaungan di bawah dinas setaraf dengan SD, SMP, dan SMA yang fokus pada pendidikan Islam juga. Dan ini kita gratiskan untuk seluruh kaum muslimin. Maka dengan bergabungnya jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian di program Infiru ini, meskipun secara jumlah ya bagi kita mungkin sedikit, tapi insya Allah dengan 10.000 ini bisa menunjang 10 program yang telah kita sampaikan. Ya, di layar kita sudah nampak ya program kita, ya, dan inilah program-program yang akan ya ditunjang dari Infiru ini, infak rutin 10.000. Ya, terutama rumah sehat gratis, ya insya Allah ini juga akan segera kita launching. Meskipun selama ini kita hanya melayani home care, ya dari rumah yang butuh pelayanan kita datangi, tapi insya Allah ke depan kita akan buat dalam bentuk klinik, dan kita gratiskan untuk seluruh kaum muslimin yang membutuhkan ya perawatan, ya mulai dari bekam, ruqyah syariah, dan pengobatan herbal yang lainnya. Ya, baik. Jadi bagi para peserta Quran Day yang ingin bergabung dalam program Infiru ini, ya bisa menyetorkan atau mengisi formulir pendaftaran dengan mencantumkan nama, alamat, nomor HP, ya 3 saja, ya nama, nomor alamat, dan nomor HP. Insya Allah akan diforward oleh panitia, ya, dan diundang di grup Infiru atau infak rutin 10.000. Ya, baik, kita bacakan pertanyaan pertama. Ya, Afwan Ustaz, bisakah kalau harta sogokan itu kita berikan kepada saudara kandung yang dianggap kurang mampu atau orang tua kita yang membutuhkan? Apakah masih berdosa, Ustaz? Ya, karena ini masih musim-musim cale ini. Ya, ada juga yang tidak mau menerima uang cale. Ya, dia bertanya, apakah boleh dikasihkan ke orang lain? Saya, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya memang ini
hari-hari akan banyak serangan fajar, sebagaimana istilah orang ya, untuk membeli dan mengarahkan suara-suara kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, kami ingatkan kembali agar supaya berhati-hati dalam hal ini dan tidak ya menerima suapan, sogokan yang akan mengarahkan dan mengintervensi kita dalam memilih eh, calon sesuai dengan isi hati kita yang seharusnya. Ini sudah sering diingatkan bahwasanya ini masuk dalam kategori sogok menyogok yang dilaknat oleh Allah dan juga diancam neraka. Nah, gimana kalau saya ambil ya sogokan itu saya ambil lalu ya karena harta itu tidak halal untuk saya bagi-bagikan saja kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini sama saja sebenarnya karena pada hakikatnya akan mempengaruhi pilihannya. Akan mempengaruhi pilihannya sehingga pilihan itu bukan lagi atas dasar karena dia adalah orang yang eh, layak dan berhak paling pantas, tapi ya nantinya karena perkara dunia dan ini juga adalah hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya tidak boleh kita melakukan hal itu walaupun alasannya kita tidak ambil bukan untuk kita tapi kita berikan pada orang lain. Karena eh, hakikatnya kita yang menanggungnya, bukan orang yang menanggung. Jadi maukah kita misalnya kita disiksa, dipenjara, dipukul ya untuk orang lain. Jadi kita yang menanggung susahnya, orang lain menanggung orang lain merasakan enaknya. Tentu kita tidak mau ini di dunia. Ya, apalagi di akhirat, azabnya sangat pedih. Ya, kita yang disiksa lalu orang yang menikmati, ya, tentu kita tidak akan terima hal itu. Maka sama saja, ya, karena hal itu tidak akan mengubah hukumnya. Dengan kita tidak mengambil, dengan kita tidak menikmati apa yang kita ambil itu, tapi kita berikan orang lain, itu tidak mengubah hukum. Tidak mengubah status hukum sogok menyogok yang merupakan perbuatan yang dilarang. Allah taala alam. Ya, Ustaz, kami bacakan pertanyaan yang kedua. Izin bertanya Ustaz, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang sebagian besar gajinya dia gunakan untuk membantu keluarganya, terutama orang tua yang telah renta. Dia ingin dia ingin sedekah untuk kepentingan umat, namun tidak mampu karena kebutuhan tersebut. Ya, tafadhol Ustadz. Cek. Kedengaran Ustadz? Ya, jadi kita tentu memiliki kewajiban-kewajiban dalam harta kita. Ya, maka dalam syariat ini selalu hal-hal yang wajib itu lebih didahulukan daripada hal yang sunnat. Yang sifatnya fardu ain itu didahulukan daripada hal-hal yang sifatnya sunnat. Maka di sini kita lihat kita memiliki penghasilan. Lalu penghasilan ini eh, hanya cukup untuk nafkah, ya. Maka tidak boleh nafkah keluarga yang wajib itu lalu disalurkan kepada hal yang sifatnya sunnat. Misalnya, taruhlah misalnya dikatakan kepentingan umat ini ada orang lain yang bisa memberikan, ada jalur lain yang bisa memberikan dan eh, tetap ya tetap terpenuhi kebutuhan umat tersebut. Ya, maka di sini kita sifatnya adalah sifatnya adalah sunnah, tidak wajib untuk kita menyalurkan kepada hal tersebut. Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan
orang yang kita nafkahi itu sudah terpenuhi, maka sisanya lah inilah yang kita sisihkan untuk kita berikan kepada eh, sedekah untuk kepentingan umat tersebut. Nah, eh, dan terkadang bahwasanya kepentingan umat itu menjadi fardu kifayah juga. Ya, misalnya suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh umat yang jika tidak dibantu maka bisa menyebabkan kemudaratan yang besar bagi umat ini. Maka di sini seluruh umat berkewajiban untuk menyalurkan hartanya kepada hal tersebut, ya, dan statusnya adalah fardu kifayah. Maka di sini kita tentunya perlu untuk mengatur, ya, dan menentukan yang mana yang lebih prioritas, dan ketika hal itu bisa dikompromikan maka itu yang terbaik. Kita memenuhi kewajiban kita nafkah, ya, kepada keluarga kita, lalu sebagiannya kita sisihkan untuk, ya, yang lebih tersebut kita sisihkan untuk kegiatan-kegiatan dakwah yang bisa memberikan, ya, kemaslahatan bagi umat ini. Nah, jadi selama hal itu bisa dikompromikan, maka itulah yang terbaik, ya, dengan mengatur alur daripada penghasilan kita ini, ya, kewajiban utama kita kita sisihkan, kita sudah tentukan, dan kita sebagiannya adalah untuk infak sedekah yang merupakan hal yang sifatnya sunat, namun akan memberikan juga manfaat baik baik di dunia ini maupun di akhirat. Allah taala alam. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, jelas di suara kami Ustaz, karena di sini ada mesin Jelas? yang bunyi. Ya, jelas. Baik. Eh, Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Amalia. Afwan Ustaz, apakah menerima barang berupa kalender dan sejadah yang dibagikan oleh relawan paslon sama halnya menerima sogokan caleg Ustaz? Nah, ini, Ini barang lagi. ya, jadi ini sebenarnya memang sangat dilematis, ya. Hari-hari seperti ini, ya, terkadang eh, hal itu terselubung, ya. Terselubung ajakan untuk memilih calon tertentu. Nah, ini dikhawatirkan ini adalah juga masuk bagian daripada sogok menyogok tersebut, karena akan memberikan pengaruh, ya, setidaknya akan memberikan pengaruh. Eh, Seandainya hal itu dibagi-bagi setelah selesai pencoblosannya, tidak apa-apalah, bagus, nggak apa kita terima. Tapi di hari-hari sekarang ini yang ada indikasi sogok mengojok, sogok menyogok, dan mengarahkan suara kepada hal-hal tertentu yang bisa mempengaruhi, ya, pilihan kita. Ya, kalau dikatakan, ya, nantilah sudah selesai hari coblos tanggal 14, eh, kalau bagi-bagi ya kami terima. Ya, tapi kalau hari-hari ini ya tahan dulu. Allah taala. Ya. Baik Ustaz, ini juga ada pertanyaan yang tidak kalah penting juga ini Ustaz. Mengenai bolehkah apakah apa hukumnya Ustaz menjamak sholat bagi KPPS? Apakah ini dibolehkan Ustaz? Karena kebanyakan ini KPPS ini karena sibuk, hanya mereka memilih untuk menjamak sholatnya. Apakah urusan ini bisa dimasukkan dalam uzur Ustaz, untuk bisa kita menjamak sholat? Baik, selama masih memungkinkan untuk sholat pada waktunya, itulah yang menjadi kewajiban. Ya, itulah yang menjadi kewajiban. Ya, misalnya diatur
anggota KPPS itu, apakah dia saksi atau petugas, di rolling gantian ya. Misalnya pada masuk waktu sholat, 2 orang dulu pergi sholat sebentar saja, sholat wajib saja ya, sholat sunat mungkin ditinggalkan saja dulu karena urusan yang sangat penting. Cukup sholat sunat, sholat wajib, kemudian gantian. Dan ini hanya membutuhkan kurang lebih 5 menit saja ya, sholat pada waktunya. Namun ya, kalau jika seandainya sangat sulit ya, dan tidak memungkinkan hal tersebut, dikhawatirkan akan terjadi kecurangan karena mungkin dia di situ sendiri ya, dan tidak ada orang lain, dikhawatirkan kapan dia sedikit lengah akan terjadi kecurangan dan dikhawatirkan berbahaya, maka di sini wallahu ta'ala boleh dia menjamak sholatnya. Ya, boleh dia menjamak sholatnya jika memang dikhawatirkan pada saat penghitungan suara itu membutuhkan waktu yang terus berlanjut sampai asar. Ya, asar sampai mungkin maghrib. Ya, sampai malam mungkin tidak bisa lagi bergerak. Ya. Nah, kalau kondisi seperti itu maka di sini dia dalam kondisi sangat sulit ya untuk meninggalkan tempat lalu sholat sholat di waktunya, maka di sini dia boleh menjamak sholatnya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana kata beliau jama Rasulullah SAW baina dhuhri wal asr fil Madinah. Rasulullah menjamak duhur dan asar di Madinah min ghairi matarin wala safar, bukan karena ada hujan, bukan karena musafir, Rasulullah menjamaknya. Lalu disebutkan kenapa? Ya, beliau mengatakan arada an la yuhrija ummatahu. Beliau tidak ingin menyusahkan umatnya. Maksudnya ketika dalam kondisi sangat sulit, ya, maka ada jalan keluar yaitu dengan menjamak sholatnya. Nah, ini sekali lagi adalah dalam kondisi yang betul-betul tidak memungkinkan. Selama masih memungkinkan maka eh, tidak dijamak sholat tersebut. Ya, misalnya memungkinkan untuk sholat di tempat TPS, ya, maka sholat di situ saja. Ya, akhirnya sholat berjamaah misalnya tidak memungkinkan, maka tidak mengapa dia sholat di situ saja, ya, di sholat di misalnya dekat tempat penghitungan suara, ya, mungkin ada ruangan, ada kamar, atau mungkin ada tempat walaupun di luar, ya tempat dia bisa sholat sejenak, maka itu yang lebih baik daripada dia menjamak sholatnya. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan lagi, maka boleh buat dia menjamak sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih berkaitan dengan dunia dunia perpolitik, Ustaz. Berkaitan dengan uang saksi, Ustaz. Ya, kan biasanya uh, ada orang yang dipanggil jadi saksi caleg tertentu, kemudian dia diberikan dana. Jadi misalnya dia mengawasi di TPS menjadi saksi caleg tersebut, dia kasih nanti 200.000. Bagaimana status uang ini, Set? Apakah dia masuk kategori sogokan, ataukah dia hanya masuk kategori balas jasa karena dia sudah menunggu di TPS perhitungan suara untuk mencatat suara dari caleg tersebut. Ya, Fadol, Ustaz. Ya, jadi dia masuk sebenarnya dalam permasalahan ujrah, upah, karena dia dipekerjakan lalu dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga di sini adalah akadnya, kontraknya adalah kerja. Ya, Anda menjaga ini sebagai saksi untuk calon ini dan ketentuan A, B, C dan seterusnya. Lalu ya saya akan menggaji dan membayar Anda misalnya sekian ribu rupiah. Maka ini halal boleh. Ya, selama itu adalah pekerjaan yang mubah, dan ini pada dasarnya adalah pekerjaan yang mubah, bukan untuk kemaksiatan. Maka dia boleh menerima hal tersebut karena itu masuk dalam kategori
upah kerja, ya gaji, dan bukan termasuk dalam sogok menyogok. Allah taala alam. Eh, Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Eh, izin bertanya, Ustaz. Terkait dengan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki semangat untuk belajar agama, juga tidak minat belajar mengaji, jarang melakukan amalan-amalan sunnah, karena memilih untuk berbakti sama suaminya dengan mengurus rumah tangga, merawat anak, berdalih bahwa jika seorang istri sudah memenuhi hak-hak suaminya, menjaga kehormatan dan menjalankan amalan-amalan wajib saja, itu diganjarkan masuk surga lewat pintu manapun. Jadi tidak perlu lagi mengaji, tidak perlu lagi sholat sunnah dan puasa-puasa sunnah. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara menasihati orang seperti ini agar semangat belajar agamanya, terutama ikut pengajian dan belajar mengaji? Kemudian bagaimana seharusnya kita memahami hadis Nabi ini jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau sukai. Ya, Sat. Ya, jadi eh, betul hadis tersebut. Ya, bahkan ada pernah salah seorang datang pada Rasulullah dan bertanya dan mengatakan, wahai Rasulullah, ya, kata utusan Anda yang datang ke kampung kami itu yang mengajarkan kami bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, ya, puasa itu wajib, zakat itu wajib. Ya, eh, lalu Rasulullah mengatakan benar apa yang disampaikan itu, apa yang mereka sampaikan itu benar, bahwasanya sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, ya, zakat itu wajib. Lalu orang itu mengatakan, demi Allah saya tidak akan tambah ini saja. Ya, lalu pulang. Orang Arab Badui, ya, mengatakan, ya demi Allah saya hanya lakukan ini saja. Maksudnya yang wajib saja. Saya tidak akan menambah yang lain. Lalu pulang. Setelah berbalik orang tersebut, Rasulullah mengatakan, aflaha, ya, wa abi. Orang ini akan beruntung. Maksudnya akan masuk masuk surga. Nah, jadi betul bahwasanya seseorang kalau hanya melakukan yang wajib-wajib saja, ya, tanpa disertai yang sunat dan meninggalkan yang haram-haram, maka dia akan selamat masuk surga. Tapi, ya, apakah kita merasa puas dengan hal tersebut, ya, ataukah sebaliknya kita harusnya lebih tamak lagi terhadap akhirat, ya. Karena kalau masalah-masalah dunia saja, perkara-perkara dunia saja, kita selalu ingin lebih, selalu ingin lebih baik, ya maka harusnya perkara akhirat juga seperti itu. Kemudian alasan yang disebutkan tadi sebenarnya kurang tepat. Ya, masanya bahwasanya biarlah fokus untuk mengurus anak ini dan seterusnya sehingga ya tidak ada waktu untuk ngaji, belajar. Ini sebenarnya tidak tepat juga. Artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Karena bagaimanapun juga seseorang itu pasti punya waktu. Ya, tidak mungkin suaminya ada terus di rumahnya 24 jam yang harus dia berkhidmat padanya. Tidak mungkin anaknya ada terus di sampingnya 24 jam dia harus berkhidmat dan mengurusnya. Tidak mungkin rumah itu diurus 24 jam, tidak ada hentinya. Ya. Realitanya sebenarnya masih punya waktu yang lowong dan ada kesempatan dan bisa dikompromikan. Sebenarnya tidak bertentangan ketika dia berbakti pada suaminya, dia juga punya kesempatan untuk belajar, menuntut ilmu, mengaji. Contohnya ketika sang suami pergi keluar kerja mencari nafkah. Ini kan waktunya cukup banyak, bisa sampai 8 jam. 8 jam itu ya bisa kerja di rumah sambil masak, sambil membersihkan.
sambil mendengar misalnya murotal Al-Quran, mendengarkan ceramah, ya. Tidak mesti harus datang ke masjid-masjid, ke majelis-majelis taklim untuk belajar. Ada sarana-sarana yang lain yang memungkinkan kalau hal itu tidak bisa. Ya, bisa sambil duduk istirahat, pasti ada istirahatnya. Ya, tidak mungkin memasaknya lanjut-lanjut terus. Pasti ada istirahatnya. Pada saat istirahat itulah ya duduk-duduk sambil berzikir, sambil baca Al-Quran, ya, sambil belajar, sambil mendengarkan. Ya. Jadi sebenarnya itu tidak bertentangan, masih bisa dikompromikan. Tinggal sebenarnya bagaimana kita pandai-pandai mengatur waktu, ya, dan selalu eh, kita punya obsesi yang tinggi, cita-cita yang tinggi untuk akhirat kita. Jangan hanya dunia saja, kita punya cita-cita yang tinggi, ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu, semuanya diusahakan. Sementara ya untuk masalah akhirat, ya kita tidak punya cita-cita yang tinggi. Maka ini cara menasihatinya adalah ya kita ajak berpikir, ya, dan sampaikan bahwasanya realitanya sebenarnya kita punya banyak waktu dan hal itu tidak bertentangan. Semuanya bisa dijalankan bersama, bisa dikompromikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. bisa saya ini kan terus terang saya termasuk orang yang memegang hadis itu. Makanya dulu saya tidak terlalu banyak keluar. Saya juga orang yang bekerja juga. Saya pegang hadis itu. Artinya dulu memang saya sudah kenal tarbiyah, tapi saya lebih memegang hadis itu ketika saya sama suami. Makanya dulu-dulu saya tidak terlalu terlibat, uh, tidak terlalu banyak keluar, saya lebih banyak di rumah. Tapi belakangan terus terang saya merasa rugi, Ustaz. Saya menyadari saya merasa rugi. Makanya saya sampaikan kepada akhwat-akhwat, kalaupun karena saya lihat perkembangannya akhwat bagaimana, dia ilmunya bagaimana, saya bilang kalaupun saya masuk surga dan mereka masuk surga, saya mungkin berada di yang paling bawah, sementara mereka berada di yang paling atas. Makanya sekarang qadarullah, karena suami saya sudah meninggal, saya berbalik, Ustaz. Masih waktu ini, ketika suami saya meninggal karena pas juga waktu COVID itu hari, saya langsung berbalik arah, langsung mengikuti semua taklim-taklim karena saya sudah merasa sudah ketinggalan sekali, ketinggalan sekali. Boleh dikata sekarang pokoknya kelompok tarbiyah, karena memang dulu itu hari waktu masih dalam COVID, jadi kebanyakan taklim itu online. Jadi langsung saya pokoknya semua waktu saya masuki semua itu taklim-taklim. Kemudian sekarang saya mengejar ketinggalan saya dengan mengikuti banyak kelompok-kelompok tarbiyah, Ustaz. Karena saya merasa rugi sekali. Dan dulu itu sekalipun saya memang saya juga orang yang bekerja, saya mengerjakan rumah tangga saya ini, tapi memang saya merasa rugi karena melihat orang-orang itu begitu sibuknya. Sementara saya merasa memang itu hari banyak waktu saya yang terbuang. Iya, banyak waktu saya yang, padahal saya ini termasuk orang yang bekerja juga. Ya, sekarang saya mengejar ketertinggalan saya itu dengan mengejar kelompok-kelompok, boleh dikata kelompok tarbiyah saya bukan cuma satu. Kalau ada kelompok yang saya bisa masuki, saya masuki, Ustaz, ya. Begitu anunya, Ustaz, ya. Itu pengalaman saya. Maksudnya pengalaman saya dengan hadis itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas motivasinya dan pengalaman yang cukup berharga ya bagi ibu-ibu dan akhwat yang lainnya. Bahwa sebenarnya ya hal itu terkadang ya hanyalah bisikan-bisikan syaitan saja. Artinya kadang kita kurang jujur juga. Ya, mengatakan ya saya mau yang wajib-wajib saja. Tapi ternyata yang wajib juga tidak maksimal. Lalu banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan yang sunat-sunat
namun kita abaikan hanya karena perkara-perkara yang sia-sia saja. Ya. Misalnya banyak sekali hal-hal yang misalnya ya, saya mau fokus saja dengan keluarga di rumah saja, bantu suami dan pekerjaan rumah, sehingga tidak ada waktu untuk pergi tarbiyah misalnya, pergi taklim. Ternyata di rumah banyak waktu kosong terbuang hanya ya maaf, misalnya hanya nonton YouTube, TikTok dan yang sebenarnya kurang bermanfaat. Padahal waktu itu seandainya dia pergi setengah jam saja, 1 jam saja pergi belajar ngaji, pergi taklim, pergi tarbiyah, itu bisa. Ya. Nah, padahal cukup banyak waktu yang terabaikan. Jadi terima kasih Bu atas motivasinya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk akhirat kita, kita berusaha untuk perbaiki dan buru yang terbaik. Ya, jangan sampai kita menyesal ya. Untung kalau kita masih menyesal di dunia dulu ya, artinya bisa kita gantikan. Ya, sebagaimana disebutkan tadi oleh Ibu Rusmawati ya, tapi yang parah itu kalau di akhirat baru menyesal, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki dan memburu keterlambatan dan ketertinggalan. Syukran. Iya, pertanyaan terakhir Ustaz. Eh, izin bertanya Ustaz, ini titipan dari seorang sahabat. Apa hukumnya meminta cerai pada suami yang telah berpoligami tanpa izin istri sah, di mana sang suami memiliki tabiat yang kasar, ringan tangan, dan berkata kasar, lalai dalam sholat dan puasa, tetap memberi nafkah lahir, tetap memberi nafkah lahir, namun tidak dengan nafkah batin, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi istri yang minta cerai ini pada suami yang seperti itu. Nah, di antara hal yang membolehkan bagi wanita untuk khulu atau minta diceraikan adalah ketika sang suami sudah melalaikan kewajibannya kepada Allah dan juga kewajibannya sebagai suami. Ya, dan yang paling penting itu yang pertama, kapan dia melalaikan kewajibannya kepada Allah, ya misalnya meninggalkan sholat, tidak melaksanakan puasa misalnya di bulan Ramadan, kemudian sudah dinasehati, diingatkan, malah mungkin marah atau tidak peduli. Ya. Lalu kalau ditambah lagi misalnya tidak memberikan nafkah batin yang maksudnya adalah perlakuan baik, ya, kasih sayang, perhatian, maka ya ini diantara hal-hal yang bisa bagi seorang wanita untuk meminta diceraikan. Ya, kalau memang hal itu sudah tidak lagi bisa mendatangkan ketentraman dalam rumah tangga, kebahagiaan, ya, rasa kasih sayang itu sudah tidak bisa lagi terwujudkan, maka ya mungkin jalan terbaik adalah dengan meminta untuk diceraikan. Nah, tapi ya ini adalah langkah terakhir setelah melakukan proses sebelumnya, yaitu dengan menghadirkan eh, perwakilan dari sang istri, perwakilan dari sang suami untuk bisa mendamaikan dan mencarikan jalan keluar, ya, agar supaya sang suami ini dinasehati, diingatkan, ya, dan kalau perlu ya diancam juga dari pihak keluarga, ya, ditekan untuk bisa menjalankan kewajibannya kepada Allah dan juga kepada keluarganya. Nah, jadi ini adalah salah satu jalan keluar. Ya, salah satu jalan keluar ketika hal itu tidak bisa dipertahankan, bahkan bisa saja memperburuk keadaan, maka jalan keluarnya adalah dengan khulu, yaitu meminta untuk diceraikan. Wallahu taala alam. Ya, baik. Alhamdulillah, sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Sebelum kami mempersilahkan Ustadz kita untuk closing statement, kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung dalam program Infiru, infak rutin 10.000, bisa mengisi formulir yang ada di room chat
atau bergabung di dalam grup, nanti bisa disetorkan formulirnya melalui grup. Ya, insyaallah program ini sangat bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun untuk kaum muslimin. Ya, karena insyaallah dengan infak rutin 10.000 ini, ya meskipun jumlahnya sedikit, tapi kita rutin, ini akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan infak 10.000 ini, ya sudah bisa memberikan bantuan kepada kaum muslimin, ya baik yang membutuhkan pendidikan, yang membutuhkan pelayanan kesehatan, ya dan yang lainnya. Itu dengan infak 10.000 ini, insya Allah bisa menyokong semua itu dan bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah hari ini Yayasan Jaziratul Quran Indonesia ya sudah menjalankan beberapa program tersebut. Ya, seperti pesantren gratis, alhamdulillah kita sudah punya pesantren gratis Darul Quranul Hadits. Kemudian program lauk pauk juga kita sudah jalankan. Ya, rumah sehat, ya alhamdulillah meskipun belum ada tempatnya, tetapi pelayanannya sudah kita jalankan. Ya, kita sudah menerima ya home care bagi jamaah yang membutuhkan bekam atau ruqyah. Ya, insyaallah dari tim kesehatan Yayasan Jaziratul Quran Indonesia ya bisa mendatangi jamaah, ya tentu dengan jarak yang bisa dijangkau. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan adanya program Infiru ini ya kita bisa mewujudkan rumah sehat gratis di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Ya, insya Allah ya dengan adanya program Infiru ini ya bisa mewujudkan ya rumah sehat gratis di seluruh wilayah ya Sulawesi Selatan dulu, ya, dan ke depan ya semakin berkembang insya Allah kita upayakan di seluruh wilayah Indonesia, karena ya kaum muslimin ini butuh ya untuk pelayanan kesehatan dan tentunya bisa memberikan manfaat yang besar. Ya, sekali lagi mari kita bersama-sama ya tolong menolong dalam kebaikan ini. Ya, meskipun sedikit, insya Allah sangat membantu ya kaum muslimin. Ya, selanjutnya ya barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya hari ini, dan sebelum kita tutup kami persilahkan pada Ustaz kita untuk closing statement. Baik, sebagaimana yang kita baca dan tadabburi tadi ya tentang orang yang bertakwa yang akan dijauhkan dari api neraka, yaitu alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan terus mensucikan jiwanya. Ya, bahkan menyalurkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu cara jalan untuk mensucikan jiwa. Maka dia adalah dua hal yang saling berkaitan. Maka ketika kita ingin memiliki hati dan jiwa yang bersih dan suci, salah satunya adalah dengan kita menyalurkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dijalankan oleh Yayasan Jazal Quran ini adalah salah satu di antara peluang kita untuk mendapatkan hal tersebut, ya, dan juga jalan-jalan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz kita dan kepada seluruh peserta yang bergabung pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah tambahan pahala, tambahan pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan keistiqomahan untuk kita bisa bergabung pada program Quran Day yang insyaallah kita laksanakan pekan depan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan pada kegiatan pagi hari ini. Ya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.